Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema keadilan, belas kasihan, kesetiaan, dan kemunafikan sikap. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 3a dan ayat 13b sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 10 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 12 dan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26. Sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26, khususnya pada ayat 23 penulis mencatat ada 3 hal penting yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Selain tentunya tentang kemunafikan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi dalam menjalankan kehidupan rohani mereka di tengah jemaat yang ada. Menurut penulis, sebelum kita introspeksi diri dan tidak bersikap munafik, maka tidak mungkin keadilan dan hati berbelas kasihan nampak di dalam diri kita. Sementara kesetiaan akan muncul setelah kita mampu bersikap belas kasihan dan menjunjung tinggi keadilan di dalam perbuatan kita. Sahabat kuntum yang terkasih, belas kasihan adalah sikap dasar yang harus dimiliki setiap orang beriman, supaya dapat mewujudkan perbuatan kasihnya. Karena tanpa belas kasihan, maka perbuatan baik yang dilakukan akan terbuka peluang untuk terselip motivasi mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Di bagian lain, kesadaran bahwa diri kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain akan membuat kita dapat lebih bertoleransi kepada kepentingan orang lain. Sehingga kita tidak semena-mena menuntut orang lain harus berbuat baik kepada kita. Atau sebaliknya menuntut orang lain harus berbuat baik seperti perbuatan baik yang telah kita lakukan selama ini, khususnya kepadanya. Dengan demikian, keadilan bisa terwujud di dalam sikap hidup kita. Sementara banyak orang beriman tersandung pada ketidaksetiaan yang disebabkan adanya benturan antara keinginan untuk menyenangkan diri sendiri dengan keinginan mematuhi peraturan dan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Biasanya terjadi konflik antara keinginan roh dengan keinginan daging yang bertentangan dan bertempur sengit di dalam diri kita sebelum memutuskan untuk tetap taat dan setia melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat kuntum yang terkasih, di dalam kitab Amsal 3 ayat 3 dikatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Sementara dalam kitab Amsal 20 ayat 6 dikatakan, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?" Sahabat kuntum yang terkasih,
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat mahir bersikap munafik, sehingga tidak usah heran bila Yesus Kristus mengecam dan menghardik mereka dengan keras dalam bacaan Injil pada hari ini. Padahal mereka adalah golongan orang beriman yang mengerti tentang kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus, karena mereka adalah ahli dan berpengalaman dalam kitab Taurat. Sahabat Kuntum yang terkasih, contoh salah satu teladan dari Rasul Paulus yang bisa kita baca dalam kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, khususnya pada kitab 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai dengan 6, berbeda dengan yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang diajarkannya. Berkaca dari bacaan Injil pada hari ini, maka diharapkan kita bisa berbuat seperti Rasul Paulus dan tidak berbuat seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita diharapkan harus mampu membenahi diri sendiri, menjaga kekudusan diri kita, membangun relasi intim dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, melakukan perbuatan baik dan benar sesuai kehendaknya, dan bukan melakukan perbuatan baik dan benar menurut kacamata kita sendiri, sehingga orang lain yang melihat sikap hidup kita dapat merasakan faedahnya, berdampak baik dan berguna bagi banyak orang, serta dapat melihat kehadiran karya nyata Allah Tritunggal Maha Kudus di dunia ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.